Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Usulul Thulathah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi rujukan bagi ulama-ulama salaf, ya, menyatakan at-tawagut katsirah. Tagut itu jumlahnya banyak, tapi pokoknya ada 5. Dan tagut itu adalah kullu ma yata'arid anillah fahuwa tagut. Segala sesuatu yang menyimpang dari Allah dan jauh dari kebenaran. Wa ba'idun anil haq fahuwa tagut. Dia adalah tagut. Hampir sama dengan definisi syaitan. Nah, tagut itu banyak, kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Tapi pokoknya ada 5. Yang pertama, iblis. Bapak Ibu kenal sama iblis? Tahu iblis ya Pak? Siapa nama aslinya? Ajazil. Nama aslinya Ajazil. Dia adalah jin yang takwa kepada Allah, nggak pernah berbuat maksiat. Giliran disuruh sujud pada Nabi Adam, dia nggak mau. Itu yang dia lakukan. Lalu Allah memberi gelar dia iblis. Nah, yang kedua, seseorang dikatakan tagut adalah ketika manusia menyembahnya dan dia ridho. Nah, ini banyak terjadi zaman sekarang. Orang menyembah tagut dalam bentuk seperti ini. Apa itu para polo? Nah, ini yang penting, bro. Ini juga bisa membatalkan keislaman dan keimanan kita. Hati-hati. Ini mulai panas nih pembahasannya. Boleh saya tampilkan ayatnya? Baik. Coba para polo buka dalam Quran surat At-Taubah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih Isa ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanallahi amma yushrikun. Al-ayah. Mereka menjadikan alim-alim mereka, ulama-ulama mereka, dan mereka menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka mempertuhankan Isa putra Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidak diperintah melainkan menyembah Tuhan yang satu, yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Ketika Rasul menyampaikan ayat ini, sahabat Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ra'aituhum ya'buduna ahbarahum wa ruhbanahum yarka'una amamahum aw yasjuduna ilaih. Ya Rasulullah, kami tidak menyaksikan mereka ruku sujud menyembah ulama-ulama rahib-rahib mereka. Kok bisa dikatakan begitu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bal ya'budunahum, bahkan sungguh mereka menyembahnya. Jadi kaum sebelum kita, Yahudi dan Nasrani ahli kitab itu, mereka mempertuhankan ulama mereka, mempertuhankan alim-alim mereka, mempertuhankan rahib dan pendeta mereka. Gimana caranya Rasulullah? Kata Adi bin Hatim. Apa kata Rasulullah? Inna ahbarahum wa rahbanahum yuhallaluna ma haramallahu lahum wa yuharrimuna ma ahalallahu lahum fayattabi'unahum fakadzalika ya'budunahum. Allahu akbar. Sesungguhnya rahib-rahib mereka, alim-alim mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu mereka mengikuti rahib-rahib itu, pendeta-pendeta itu, dan begitulah cara mereka mempertuhankannya. Allahu akbar. Hati-hati para sahabat juga. Nah, ini awalnya adalah dari taklid. Karena taklid buta, maka gelap dia, sehingga dia tidak bisa mengoreksi benar salahnya orang yang dia ikuti, guru yang dia ikuti. Maka ketika gurunya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu mereka mengikutinya. Begitulah cara guru itu disembah. Saya bertanya, terjadi tidak hari ini? Terjadi. Auzubillah. Dan itu banyak jumlahnya kan? Pengikutnya banyak. Banyak sekali. Ya. Nah, ini perkara yang bisa membatalkan keimanan. Ketika ada ustadz yang lurus Quran Sunnah mau ceramah dibubarkan, dilarang, harus izin sana sini, pada akhirnya batal acaranya. Giliran orang ke gereja dijaga. Nah,
Itu juga bisa membatalkan Islaman karena dia berwala bukan kepada Allah, Rasul, dan orang beriman. Mengerikan hidup zaman sekarang. Makanya Rasulullah menasihatkan kepada kita dalam hadis sahihnya. Ya, para ulama ini banyak para ulama bisa temukan dalam kitab Al-Wala wal Bara. Salah satunya yang disusun oleh Syekh Al-Qahtani. Rasulullah menyatakan, "Badiru bil amali sholihat." Bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Fasatakunul fitan, karena akan muncul huru-hara petaka yang dahsyat. Kakito'il lail, seperti potongan malam. Artinya berlapis-lapis, bermacam-macam tuh fitnahnya. Fitnahnya bermacam-macam. Al-muslim dan gelap, artinya susah dikenali ini. Siapa penyebabnya? Apa penyebabnya? Bagaimana kita menyelamatkan diri darinya? Susah. Karena saking gelapnya. Akibatnya apa? Akibat fitnah ini, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, paginya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya beriman, paginya kafir. Jadi fitnah ini menyebabkan orang berganti akidah iman dan kafir dalam sehari. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya, menjual agamanya demi pangkat, jabatan, gaji bulanan dan sebagainya. Ya. Sudah terjadi belum? Demi pangkat, perkara batil dibilang hak. Demi jabatan, ya orang menghina Quran dibebaskan. Orang menghina syariat Islam dibebaskan. Nah, demi pangkatnya, demi jabatannya, demi posisinya, atau demi gaji bulanannya. Ya. Karena kalau tidak mengikuti bos, maka dipecat. Daripada dipecat saya nganggur gak punya kerjaan, akhirnya ngikuti bos. Apa? Pas Natalan pakai topi Sinterklas. Ya. Nah, pegang itu. Padahal dia Islam kan? Dia melakukan itu karena takut kehilangan pekerjaan. Itu juga bisa membatalkan keimanan. Fenomena ini bisa kita temukan hari ini, Allah. Luar biasa. Itulah akhir zaman. Maka orang yang berpegang teguh dengan tauhidnya pada saat itu, orang yang berpegang teguh dengan Quran sunnahnya, kata Rasulullah, kal qabidi alal jamri, al mutamassiku yauma idin bidini kal qabidi alal jamri. Orang yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah dan agamanya pada saat itu seperti memegang bara api. Para bagaimana memegang bara api? Ini ada kayu bakar menyala nih. Ketika dipegang, apa yang kita rasakan? Panas, terbakar. Tapi kalau dilepaskan, padam cahaya Islam. Kita tidak punya pedoman. Begitulah mengamalkan tauhid, mengamalkan iman Islam zaman sekarang. Dituduh anti NKRI lah, dituduh anti Pancasila lah, dituduh anti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini fenomena ini terjadi. Dan ini tampak bagi kita jelas mana yang bisa membatalkan Islam. Hati-hati, ini juga merupakan perkara yang kedua. Nah, yang ketiga, Togut itu adalah orang yang disembah oleh manusia dan dia meminta manusia menyembahnya. Itu juga Togut. Yang keempat, Togut itu adalah seseorang yang meyakini dan mengklaim mengetahui perkara gaib. Tahu isi surga dan neraka. Tahu apa yang akan terjadi. Nah, itu juga Togut. Tinggalkan yang kayak gitu. Ya, subhanallah. Syekh Nashiruddin Al-Albani itu diajak debat dengan orang yang mengaku punya ilmu gaib, tahu sesuatu yang gaib. Maka ketika bertemu mereka dalam satu tempat, Syekh Nashiruddin Al-Albani memenuhi ajakannya untuk berdebat. Ketemulah Syekh Nashiruddin ini dengan orang yang mengaku tahu perkara gaib. Baik, apa kata Syekh Nashiruddin Al-Albani? Aku akan memenuhi debatku dengan kamu, tapi kamu harus memenuhi syarat saya. Baik, akan saya penuhi syaratnya untuk berdebat dengan kamu. Apa syaratnya? Loh, katanya kamu ahli gaib, tapi kenapa kamu tidak tahu syarat yang saya maksud? Gimana para malu, bisa diterima? Katanya kamu ahli gaib, tapi kamu tidak tahu syarat yang saya maksudkan. Kok malah nanya apa syaratnya? Berarti kamu bukan ahli gaib. Udah gitu beres aja, selesai. Gak jadi debatnya. Dia kalah dengan hujah orang yang saleh, subhanallah. Nah, inilah ahli ilmu. Ya, belum mulai tidak sudah terpatahkan, dan itu togut. Dan ulama-ulama Syiah seperti ini
itu diklaim dia mengetahui isi surga dan neraka. Silahkan lihat dalam kitab-kitab Syiah mereka. Beginilah cara orang-orang Syiah mempertuhankan mursyid-mursyid mereka. Kullu waliyullah min hadzal madhab ya'lamul ghuyub, ya'lamu ulumul ghuyub, ya'lamu ma yatahaddas, ma qad tahaddas wa ma sayatahaddas wa ma kana fil jannati wa ma kana fin nar. Itu kata mereka. Wali-wali kami itu, guru-guru kami, mursyid-mursyid kami, imam-imam kami tahu apa yang akan terjadi. Tahu isi surga dan neraka. Tahu apa yang telah dan akan terjadi. Itu di hadapan saya mereka mengatakan begitu, Pak. Tahun 2007. Allahu Akbar, saya istighfar berapa kali. Hati-hati, Anda ada batal iman Islam Anda. Oh enggak, begitulah imam-imam kami. Oh begitu ya. Bahkan mereka bisa mati kapanpun menurut keinginan mereka. Oh begitu. Lalu kenapa Khomeini sudah mati sekarang? Padahal programnya baru tahap keempat. Satu lagi belum beres. Oh itu tawadu beliau. Beliau serahkan pada penerusnya. Oh begitu. Makin bingung saya menghadapi mereka. Nah, paham semacam ini ada di kalangan umat Islam. Ya. Tapi mereka tidak mau disebut Syiah. Itu para Allah. Baik. Para Allah yang dirahmati Allah. Nah yang kelima, Taugut itu adalah al-hukmu bi ghairi hukmillah. Man yatahakkam bi ghairi hukmillah. Seseorang yang berhukum bukan dengan hukum Allah. Itu juga Taugut. Nah Allah SWT memerintahkan kita untuk membersihkan diri kita dari Taugut. Jadi itulah arti la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang diajarkan oleh semua nabi dan rasul itu mengandung dua konsekuensi, al-isbat dan nafi', menetapkan dan meniadakan. Pertama kalimat la ilaha artinya tidak ada Tuhan, artinya kosongkan dulu hati kita dari ilah-ilah yang ada, bersihkan hati kita dari semua ilah. Setelah kosong hati kita dari Tuhan-Tuhan, dari semua Tuhan, baru isi dengan illallah. Isi hanya oleh Allah saja. Nah jadi cara kita membersihkan hati kita dan mengisi hati kita dengan iman adalah bersihkan dulu hati kita dari Taugut. Setelah bersih hati kita dari Taugut, baru isi, tetapkan Allah dalam hati kita selamanya. Begitulah cara kita mengimani Allah.